Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, dan video kali ini saya akan mencoba untuk mereparasi jok sepeda motor ya. Karena ini awalnya punya bundahara atau manajer keuangan atau maknya anak-anak atau istri saya. Jadi motornya itu joknya sudah nggak rusak sih sebenarnya, cuman karena dicakar kucing aja jadi kelihatannya tuh nggak bagus. Jadi dia tetap kekeh minta diganti. Ya udah, akhirnya saya coba belikan dengan model yang sama dan ukuran yang sama untuk motor yang sama juga. Karena kebetulan ini motornya Beat karburator tahun 2012, jadi saya belikan dengan model yang sama dan saya coba untuk menggantinya sendiri ya. Ya di sini bukan bermaksud untuk menutup rezeki abang-abang atau tukang yang berkecimpung di bagian reparasi jok, tapi saya mencoba untuk mereparasi sendiri. Ya mungkin bisa jadi share untuk teman-teman juga. Nah, sebelumnya saya coba untuk membuka ya bekas, karena ini juga sebetulnya pemasangannya itu saya lakukan sendiri nih, yang kedua kalinya saya ganti karena memang kasusnya sama, dicakar kucing, meskipun ini masih bisa dipakai juga. Nah, untuk brand atau mereknya itu sebenarnya sih nggak terikat ya. Di sini saya coba untuk share, ini mereknya Zeus, tapi bukan Zeus yang sering beredar di itu tuh, di judi online, bukan. Tapi ini ya mungkin sekedar brand dari si makernya ya. Oke, karena ini ukurannya fit banget buat Beat Karbu, jadi variannya banyak juga. Teman-teman kalau mau beli juga nanti linknya saya lampirkan di deskripsi ya. Nah, setelah saya fitkan ke joknya, busanya juga kebetulan masih bagus. Saya pakai dua ukuran. Di sini ada yang kuning, ada yang oranye ya. Untuk brand sih bebas, terserah aja. Untuk yang kuning ini 6 kali 11, dan yang oranye ini adalah 8 kali 11,3. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini perbedaan dari dimensinya. Yang oranye itu ukurannya atau bentuknya tuh lebih tebal dan lebih panjang. Nah, saya coba untuk menggunakan si manual dulu nih ya. Kebetulan mohon maaf gambarnya blur. Kita akan coba dulu yang pakai stapler manual. Di sini memang terlihat bisa juga, tapi kurang masuk ya. Mungkin karena emang staplernya tuh udah cukup lama juga, jadi udah nggak bagus juga kualitasnya. Saya coba beberapa kali nggak masuk, atau juga mungkin karena material plastiknya itu keras, jadi nggak bisa masuk dengan sempurna atau full. Lah, tanpa pikir panjang ya udah saya coba beli. Akhirnya saya beli stapler nail gun yang yang pakai angin kompresor. Nah, sebelumnya saya coba juga pakai isi staples yang oranye dan kuning, tapi tetap saja hasilnya sama. Hasil staplernya itu nggak masuk dengan baik atau dengan sempurna, jadi harus perlu dipukul lagi supaya masuk. Kalau hasilnya seperti ini. Oke, ini kita skip aja ya. Mungkin teman-teman punya cara yang lebih efektif kalau misalnya pakai yang manual. Oke, kita langsung coba prepare. Di sini saya siapkan kompresornya dulu, dan ini nail gun yang saya beli. Akhirnya mau nggak mau saya beli yang ini supaya bisa terpasang. Ya, biar ada koleksi tambahan alat juga. Oke, ini nail gunnya ukurannya yang sesuai sama isi staples yang tadi saya share nih. Kebetulan saya menggunakan yang oranye karena saya coba pakai yang kuning itu sekali keluar itu dua piece. Akhirnya sekali tembak itu 2 keluarnya, jadi ukurannya harus pakai yang oranye. Nah, untuk menggunakan kompresor, saya menggunakan kompresor yang silent, yang gak terlalu berisik. Ukurannya kapasitasnya itu 10 liter, dan ini kali pertama saya mencoba pakai air nail gun. Yang sebelumnya itu pakai staples karena memang hasilnya kurang bagus, tapi bisa nempel. Nah, untuk percobaan pertama kita sentriskan dulu si kulit joknya itu
di bagian busanya, jangan sampai nanti mencang-mencong ya, nggak estetik juga kelihatannya, nggak bagus. Oke, setelah ujung depan dan ujung belakang kita kita rekatkan. Nah, di sini memang settingannya itu kurang pas, jadi terpaksa harus saya buka lagi, kita congkel dan kita setting kembali ya, sekaligus untuk setting kanan dan kiri. Oke, dirasa sudah pas, lalu kita coba untuk berikan tembakan lagi di sini. Hati-hati teman-teman yang baru menggunakan air nail gun ini, karena memang dia tekanannya tinggi sekali ya. Saya pernah pakai ini ya ketika trial di material bukan plastik, itu ketika dia nembak, si lidahnya itu sampai memercik api, yang entah itu gesekan antara logam atau memang dia ketika nembak itu menghantam logam lain, jadi itu keluar api. Jadi teman-teman harus hati-hati ya dalam menggunakan air nail gun ini. Nah, untuk tekanan air nail gunnya itu, karena di sini kompresornya saya setting 7 bar, jadi saya turunkan pada regulatornya menjadi 4 bar sih, sebetulnya juga udah bisa ya, 4 bar. Jadi saya turunkan jadi 4 bar, jadi nggak full 7 bar. Untuk settingan cut off nya sih memang saya setting di 7 bar pada kompresor. Nah, setelah itu setelah settingannya sudah oke, sudah pas, kita lanjut aja. Di sini videonya saya percepat supaya nanti durasinya nggak terlalu lama. Oke, kita tembak satu persatu, kita tarik-tarik, kita tembak lagi. Jadi memang di sini prosesnya jadi lebih cepat ya ketimbang kita menggunakan stapler yang manual. Oke, di sini sudah hampir selesai juga, dan kita pastikan untuk settingan kanan dan kiri biar center nggak miring terlalu kanan, nggak miring terlalu kiri. Saya pikir mungkin saya bisa jadi tukang kulit jok. Oke, setelah itu kita rapikan saja, kita buang ya, karena di sini memang kita kerjain sendiri, mau hasilnya mau bagus, hasil staplernya juga nggak apa-apa, yang penting kan kita pakai sendiri, bukan untuk orang lain juga gitu. Jadi nggak masalah juga kalau misalnya hasilnya itu nggak bagus di bagian hasil staplernya, tapi bagus di tampilannya. Oke, setelah itu kita pasang aja joknya seperti ini. Pemasangannya itu mudah ya untuk bit karbu. Nah, ini dia untuk hasilnya. Kulit joknya masih bisa kita pakai lagi buat nutupin, supaya kalau nanti dicakar lagi ya kulit yang lama yang dicakar, bukan kulit jok yang baru. Oke teman-teman, mungkin itu saja sharing dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.